Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang regresi interval dengan menggunakan software R. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Nah, regresi interval ini digunakan ketika kita memiliki variabel dependen kita berupa data interval. Jadi misalkan contohnya saja kasus IPK selama kuliah, misalkan nilainya paling rendah 2,7 sampai paling tinggi IPK-nya 3,9, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Data kita memiliki nilai under dan nilai uppernya atau nilai batas bawahnya dan nilai batas atasnya. Lebih lanjut kita dapat mencoba merun datanya ya. Kita coba dulu datanya. Kita ambil datanya untuk di data contoh untuk regresi interval. Data regresi interval regression ya. Kita bisa menggunakan interval regression, datanya seperti ini. Oke, kita mau lihat apakah nilai IPK-nya, lowernya dan upper IPK ini dipengaruhi oleh gendernya, kemampuan membaca dan kemampuan menulisnya ya. Kita langsung ambil sintaksnya, nanti akan saya berikan di deskripsi dari videonya ya. Nah, kita ambil di sini adalah regresi interval ya, regresi interval seperti ini. Oke. Nah, sintaks yang digunakan ini beberapa yang diperlukan untuk datanya ya. Kemudian ini datanya kita buat seperti ini aja, data interval, biar mudah tulisnya data. Nah, ini sintaksnya adalah with data ya, survival LGA uppernya, kemudian eventnya ya, dia diulang sebanyak 3 kali, end row, dan tipenya interval datanya gitu. Jadi kita simpan dulu datanya seperti ini, kemudian barulah kita tulis ini y-nya tadi ini merupakan kombinasi tadi itu. Jadi y-nya dipengaruhi oleh female rate dan kemampuan membaca dan kemampuan menulis ya. Distribusinya kita pakai Gaussian seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini summary datanya. Nah, kita lihat ini yang berpengaruh ternyata terhadap IPK itu adalah yang pertama adalah kemampuan membaca, kemampuan membacanya saja gitu ya. Sementara gender tidak berpengaruh dan kemampuan menulisnya juga tidak berpengaruh. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bisa kita cek multikolonialitasnya. Di sini berita harus di sini. Nah, di sini error karena dia belum dibuat library-nya ya. Library untuk si performance. Nah, kita inikan dulu library-nya, kita panggil dulu library-nya. Kemudian kita cek multikolonialitasnya. Nah, ternyata tidak ada multikolonialitas. Kita cek performance secara keseluruhan. Nah, ini ada nilai IC dan BIC-nya ya, dengan R square-nya 14%. Jadi nanti kalau dibandingkan antar model, bandingkan IC dan BIC terkecil, RMSE terkecil, dan R square terbesar ya. Apakah ada autocall-nya? Kita lihat di sini tidak ada ya, karena dia lebih besar dari 0,05 p-value-nya ya. Kemudian performance yang lainnya, IC secara sendiri ya, sebenarnya bisa kita cari tadi secara sekaligus. Kemudian cek distribusinya juga. Nah, cek distribusi dia lebih mirip kemana ya? Dia lebih mirip ke distribusi yang normal ya. Datanya distribusinya miripnya ke normal. Jadi seperti itu untuk regresi interval. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.